Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Takrib. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Pasal ini menerangkan cewok. Dalam bahasa Arabnya istinja. Istinja hukumnya wajib dari buang air kecil, juga buang air besar. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yudbi'uha bil ma'i. Yang paling utama diajarkan oleh syara, istinja itu menggunakan dua alat sesuci, yaitu batu keras. Yang kedua pakai air, dijadikan satu, batu dulu dan kemudian air. Tapi boleh menggunakan salah satu. Wa yajuzu ayyaktasiru alal ma'i aw ala salasati ahjarin. Boleh menggunakan air saja sebagaimana kita laksanakan, ya, cewok dengan menggunakan air, dan justru air bisa lebih membersihkan. Tapi boleh juga pakai batu saja, batu 3 sudut, satu batu asalkan punya 3 sudut, ya, sudut pertama, sudut kedua, sudut yang ketiga, atau kalau batunya kecil-kecil bisa 3 batu. Itu kalau pakai batu saja. Yang memang yang bihinnal mahal, ya, yang dengan 3 batu atau 3 sudut batu itu tadi tempat keluarnya najis, baik itu baul atau ghaid, baik buang air kecil atau air besar, itu memang bisa bersih, ya. Fa idza arada al-iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdal. Apabila pengen, ya, dalam situasi kondisi normal kayak begini, air banyak melimpah, pengennya pakai batu saja boleh. Jadi cewok pakai batu itu boleh-boleh saja, asalkan memang memenuhi syarat. Tapi kalau umpama pakai salah satu, pakai yang air aja, itu lebih utama dan itu lebih bersih. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaruha. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaruha fis sahra'i. Hendaknya orang yang sedang buang air kecil atau air besar, ya, BAB atau buang air kecil, hendaknya jangan menghadap kiblat. Tidak boleh juga mungkur kiblat, membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah, arah Ka'bah. Itu apabila di luar rumah, fis sahra. Wa yajtanibul baula fil ma'ir rakidi. Dianjurkan untuk tidak mengeluarkan air kecil atau air besar, ya, di air yang tidak mengalir. Kalau kencing di sungai besar, airnya melimpah, enggak apa-apa. Tapi kalau air diam seperti di kolam, wah, itu bisa juga makruh, bisa juga haram, ya. Coba kita lihat. Wa yajtanibu wujuban qadil hajat istiqbal kiblah al-an wa hiya al-Ka'bah. Itu wajib menghindarkan diri dari buang hajat
dalam keadaan menghadap kiblat, wajib. Jadi kalau menghadap kiblat ini di luar rumah, bukan di dalam ruangan, ya, di dalam rumah, baik yang menghadap atau yang mungkur itu semuanya di fisohro, di luar rumah. Apabila di dalam rumah atau di dalam ruangan, asalkan ada satir, ada penghalang, tidak langsung bebas, itu tidak apa-apa, asalkan memang satirnya, ya, memenuhi syarat 2/3 ziro, mungkin saja 1,4 meter, ya, 2/3 ziro, atau mungkin 1,5 meter, 2/3 ziro itu bisa diukur nanti. Nah, ini memenuhi syarat kalau ada satirnya. Ketika mungkin ada ruangan yang tidak bisa menurut tata ruang yang ada, terpaksa menghadap ke barat, ke kiblat. Tapi kalau dalam ruangan kan tertutup, itu hukumnya tidak berdosa. Wajtanibu adaban. Nah, kalau ini adalah sunat untuk menghindarkan diri kencing di air yang tidak mengalir. Adaban. Amal jari wa yukrahu fil qalil. Tapi kalau air mengalirnya dikit, itu hukumnya makruh. Kalau airnya banyak, itu tidak apa-apa. Lakinil aula ijtinabuhu. Tetapi yang paling utama, ya, menjaga sopan santun, jangan buang air kecil, kencing di dalam kolam. Tentu ada tempat pembuangan sendiri dan nanti disucikan, baru itu profesional dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan tindak laku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahtas syajaratil muthmirati, dan hendaknya juga tidak buang air di bawah pohon yang berbuah. Tidak buang air di jalan besar atau jalan kecil, ya. Pokoknya jalan yang memang dilewati oleh manusia. Tidak juga buang air di tempat teduhan, ya. Tempat teduh, biasanya kan orang suka berteduh, suka istirahat di situ, maka hendaknya juga merawat, jangan dikotori dengan kotoran, bahkan juga jangan dikotori dengan sampah juga, ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Wa fi tsaqbi, juga tidak, hendaknya tidak kencing di bolongan tanah, lubang, karena mungkin saja di dalam lubangan itu ada penghuninya, baik hewan atau non hewan, nanti bisa berbahaya. Jadi hendaknya dihindari. Wala yatakallamu al bauli wal ghaidi, tidak bicara ketika sedang buang hajat, ya, baik buang air kecil atau air besar. Tidak ngobrol sama temannya, apalagi kalau bawa HP. Tidak telepon-teleponan di saat buang air kecil atau besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Ini menghadap matahari dan rembulan. Jadi secara tata krama tidak menghadap ke matahari dan rembulan, juga tidak membelakanginya. Itu hukumnya makruh. Demikian, ini adalah tata cara
buang air kecil dan air besar agar memang betul-betul sesuai dengan praktek syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.